Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Aulia El Palizwani, Guru Kimia SMA Negeri 1 Tapung, Kabupaten Kampar. Nah, baik, materi kali ini adalah tentang konfigurasi elektron, di mana konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron berdasarkan kulit atau orbital suatu atom. Nah, konfigurasi elektron ini ada 3 prinsip yang dipakai. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Nah, ini yang disebut dengan prinsip air hujan. Berdasarkan prinsip Aufbau, elektron dapat dalam atom akan berada dalam kondisi yang stabil bila memiliki energi yang rendah dan elektron-elektron berada dalam orbital-orbital yang bergabung membentuk subkulit. Nah, ini yang disebut dengan aturan air hujan ya. Nah, 1S, kemudian 2S, 2P, kemudian 3S, lalu 3P, 4S. Nah, kenapa nggak 3D dulu, Bu? Nah, karena dia kulit 4S itu punya energi yang lebih rendah. Nah, kemudian 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Nah, ya. Bu, kenapa yang ada itu nilai pangkat-pangkat itu? Itu bukan pangkat. Di dalam orbital S, nah kulit S, itu maksimal elektronnya ada 2, kemudian kalau dalam P ada 6, kemudian dalam D ada 10 maksimalnya. Nah, kemudian kalau F itu 14, ya. Nah, kita perhatikan contoh ya. Tentukan konfigurasi elektron dari atom K19, O8, dan Br35. Nah, ini yang dipakai adalah nomor atomnya, ya, bukan nomor masanya. Kalian kemarin udah belajar tentang nomor atom, nomor massa ya. Nah, nomor atom yang dipakai. Nah, untuk menjawab ini pakai susunan atom tadi, ya. Susunan atom tadi yang dipakai. Contoh K19. Nah, untuk mencarinya, kalian hitung saja berdasarkan susunan atom ini. 19 berarti 2 tambah 2, elektronnya ya 19 ya. Tambah 6, berarti udah 10. Tambah 2, 12, tambah 6, 18. Nah, sisa 1 lagi. Nah, ambil yang S, ya. 4S, 1. Nah, karena dia 19. Nah, Bu, ngapa nggak 4S2, Bu? Nah, kalau 4S2, coba kalian hitung. 2 tambah 2 tambah 6, 10. 2 tambah 6 tambah 2, udah 20. Padahal dia 19. Harus dipaskan ya. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh dilebihkan. Nah, contohnya yang kedua O8. Nah, O8 sama tadi. Kalian hitung yang di atasnya. 2 tambah 2, 4. Nah, berarti berapa lagi supaya 8? Nih, 6. Berarti berapa kurangnya? Berapa yang harus dikurangi? Kurangi 2 ini. Nah, 4 jadinya. Berarti 2 tambah 2 tambah 4 itu 8. Bu, kenapa enggak 2P6, Bu? Karena ini kan batasnya. Tidak, kalau ini kamu batasi, kalau 6 kamu taruh di atas, itu 2 tambah 2, 4 tambah 6 udah 10. Padahal ini cuma 8. Nah, jadi di sini kalian harus pas-paskan. Nah, kalau yang di sini S itu cuma 2 maksimal. Kalau P itu 6, nggak boleh 7, ya. Nah, 1 boleh. 1 sampai 6 isinya. Kalau D ini 1 sampai 10 isinya, ya. Kemudian BR35. Nah, kalian hitung sama. 2 tambah 2 tambah 6, 10. 2 tambah 6 tambah 2, 10. Udah 20. Tambah 10, 30. Kan dia 35. Berarti di sini 4P5. Ya, 3P, 4P5. Begitu. Kita lanjut. Nah, ada yang kedua, azas larangan Pauli. Kata Pauli, tidak ada 2 elektron dalam satu atom memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Setiap orbital maksimum diisi oleh 2 elektron yang memiliki spin yang berlawanan. Nah, artinya pada orbital yang sama, arah spin atau panahnya tidak boleh sama, harus berlawanan seperti gambar C ini. Nggak boleh keduanya ke bawah dan nggak boleh keduanya ke atas, harus atas bawah.
Yang ketiga, ada kaedahan. Nah, dalam suatu orbital, pengisiannya harus satu-satu dulu baru berpasangan. Nah, ini contoh yang benar. Kalau misalnya di orbital P itu kan P itu 3 kamarnya. Nah, jadi misalnya P2 elektron ya. Berarti isi dulu kamar 1 dan kamar 2. Nah, misalnya dalam orbital P 3 elektron. Berarti 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian misalnya orbital P-nya 4. 4 isinya. Isi dulu 1, 2, 3, baru 4. Nah, ya, tidak boleh 1, 2, 3, 4. Salah ya. Ini P-nya 5, berarti satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lihat nih. Berarti ini dulu, baru ini, baru ini. Ya. Kemudian ini yang salah, ya. Ini yang salah. Contoh pengisian yang salah. Dia itu langsung P2 elektron itu langsung satu kamar itu berdua, nggak bisa. Ya, kamarnya harus isi satu-satu dulu. Oke. Nah, coba contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron dari AR18 dan tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. Nah, konfigurasi elektron kayak tadi ya, hitung 18. 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s2, 12, tambah 3p6. Kemudian tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir. Nah, ini elektron terakhirnya 3p6. Nah, tulis di sini 3p6. Kemudian kita tentukan bilangan kuantum elektron terakhir tersebut. Nah, pertama bilangan kuantum utama itu N ya. Nah, ini yang merah nih itu bilangan kuantum utama. Ya, yang merah itu bilangan kuantum utama N. Itu 3 ya. Kemudian bilangan kuantum azimut L. Nah, L itu kemarin udah kita pelajari bahwa kalau dia S, L-nya 0. Kalau P, L-nya 1. Kalau D, L-nya 2. Kalau F, L-nya 3. Ya, berarti karena dia P berarti L-nya 1. Nah, kemudian kuantum magnetik M. Nah, kita buat dulu kamarnya. Karena dia yang kuning ini P, berarti kotaknya ada 3. Mulai dari -1, 0, sama +1. Nah, kemudian kita isi. Nah, kita isi bilangan kuantum magnetiknya ya. Nah, di mana posisi spin terakhir di situ adalah M-nya. Nah, contohnya di sini kita buat dulu -1, 0, +1, kita isi satu-satu dulu karena elektronnya 6. Berarti hitung dulu taruh di -1 dulu. 1, kemudian di 0, 2, kemudian di +1, 3. Nah, dia isinya 6. Masukkan ke -1 lagi. Tapi arah panahnya ke bawah lagi. 4, 5, 6. Nah, dia berhenti di +1. Berarti M-nya itu +1. Ya, kemudian untuk bilangan kuantum spin atau S, ya, kalian lihat arah panah dari kuantum magnetik M tadi kemana? Di mana? Ke bawah, berarti dia -1/2. Nah, soal yang kedua contohnya. Tentukan konfigurasi elektron dari Na11 dan tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. Nah, kita buat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, terakhirnya 3s1. Sama bilangan kuantum utama N-nya ada 3, warna merah itu N, 3. Kemudian bilangan kuantum azimut. Nah, L tadi, kalau dia S, L-nya 0 ya. Kemudian bilangan kuantum magnetik. Nah, kalian lihat isinya berapa elektron yang di atas itu? 1. Berarti cuma isi 1 saja. Karena S itu kan kotaknya cuma 1. Buat angka 0. Kemudian isinya cuma 1 dan arah panahnya ke atas. Nah, berarti M-nya 0. Nah, untuk bilangan kuantum spin arahnya kan ke atas. Nah, berarti positif setengah. Nah, begitu dulu. Sekian dari Ibu, terima kasih. Ada kata-kata motivasi buat kalian.
Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Itu kata Abigail Adams. Ya, jadi kalian harus tekun belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.